Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jemaah yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita sekalian menjadi hamba yang beriman dan selalu menampilkan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, yang dengan amal soleh itu kita berharap mendapatkan ganjaran sesuai dengan yang kita inginkan. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW, buat keluarganya, buat para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan siapa saja yang tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat. Jemaah yang berbahagia, hari ini pekan kelima, jadi tidak terjadwal, jadi bebas. Pekan kelima ini saya mengambil tetap bahasan kitab fikih, melanjutkan yang lalu. Kita masih bicara sholat berjamaah, yang ini hukum-hukumnya perlu kita diskusikan, perlu kita bersama agar masjid kita terasa satu pemahaman dalam mengambil sunnah-sunnah ini. Kita sampai kepada makmum tidak boleh mendahului imam. Apa makna mendahului itu? Kemarin disinggung sedikit. Makmum tidak boleh mendahului imam karena ada larangan. Bahkan orang yang lebih dahulu mendahului imam, Nabi semacam mendoakan, semoga kepalanya dijadikan seperti keledai. Bukan main-main. Manusia berkepala keledai. Ya baik, kita bacakan hadis-hadisnya. Makmum tidak boleh mendahului imam, sehingga barang siapa bertakbiratul ihram sebelum imam, maka sholatnya tidak sah. Ini ketentuan pertama. Imamnya berkonsentrasi membaca, barangkali dalam hatinya, kemudian bertakbir. Nah, ada yang mendahului dengan takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Sholat berjamaahnya tidak sah. Karena syaratnya adalah dia harus mengikuti, melakukannya sesudah imam.
sementara dia telah melewatkan syarat tersebut. Jadi syaratnya itu orang yang sholat bersama imam, imam syaratnya itu diikuti. Artinya kita bertakbir, takbiratul ihram setelah imam. Makmum harus memulai perbuatan sholat sesudah imamnya berdasarkan hadis Nabi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu. Nah, ini ketentuannya. Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Maka bila dia bertakbir, maka bertakbirlah. Bila dia ruku, maka rukuklah. Bila dia mengucapkan Allah, mendengar orang yang memujinya, sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah, wahai Rabb kami, dan bagimu segala puji. Dan bila dia sujud, maka sujudlah. Hadis pertama, ada banyak hadis mengenai sholat berjamaah, apa yang harus dilakukan oleh makmum. Terus kalau makmum bertakbir atau salam berbarengan dengan imam, maka hal itu makruh. Ya, yang tadi tidak sah, maksudnya haram, mendahului imam. Sekarang berbarengan dengan imam, maka makruh. Karena menyelisih sunnah. Tapi sholatnya tidak batal, karena melakukan rukun bersama-sama imam. Tapi kalau makmum mendahului imam, maka diharamkan. Berdasarkan hadis Nabi juga, riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, yaitu la tasbiquni biruku' wala bisujud wala bilqiyam. Janganlah mendahuliku dengan ruku, sujud atau berdiri. Nah, larangan itu, hadis ini larangan, la tasbiquni, janganlah kalian mendahului aku. Maka larangan ini berakibat pengharaman. Hadis lain dari Abu Hurairah secara marfu mengenai keharamannya, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayuhawwilallah ra'sahu ra'sal himar, yang artinya, apakah orang yang mengangkat kepalanya dari sujud atau ruku sebelum imam tidak takut bila Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Nah, ini yang diisyaratkan bahwa imam harus diikuti. Nah, sekarang persoalannya, batasannya apa?
Batasannya sampai di mana? Kapan kita bergerak? Misalnya takbiratul ihram, kapan kita bergerak? Ruku atau sujud, bangkit dari ruku atau dari sujud, kapan kita mesti mengucapkan atau bergerak badan kita? Nah, ini yang tentunya menjadi persoalan. Misalnya begini, imam mau ruku atau mau sujud, Allahu Akbar, kita ada yang mengikuti. Maksudnya mengikuti imam, tetapi tidak, atau imam belum selesai. Imam dalam masih proses sujud, orang sudah ikut sujud. Nah, ini persoalan. Ya, tidak dilarang memang, yang berbarengan saja, tapi makruh. Nah, barangkali kaul Imam Ahmad perlu kita camkan. Imam Ahmad berkata, ini tidak ada di buku ya, tidak ada di buku. Orang yang sujud, sholat berjamaah sujud, ada empat cara orang. Yang pertama itu haram, yaitu yang orang mendahului imam. Mungkin jarang, nggak ada mungkin. Imamnya belum meletakkan kepalanya, dia sudah sujud. Nggak ada yang begitu. Yang kedua adalah membersamai imam bareng. Tadi disebutkan dalam kitab ini makruh. Apalagi kalau imamnya yang lama ya, jawaban sudah gregetan, imam lama, turunnya lama sekali. Allah, imamu ada yang duluan atau barengan. Membersama imam, ini makruh. Yang ketiga, orang yang bersujud ketiga terlalu lambat mengikuti imam. Masih ada di kita ini, ya, nggak usah ngomongin yang lain, kita aja. Biasanya dalam sujud, imamnya sudah angkat kepala, Allahu Akbar, jamaahnya masih sujud, terus sujud. Terutama sujud terakhir, nggak boleh ya, lama sekali dia menuntaskan bacaan dia. Terkategorikan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Terlalu lama sujudnya, mungkinnya baca doa yang banyak. Nggak apa-apa, sujud terakhir barangkali. Kalau sholat berjamaah, ikuti apa kata imam. Tadi Nabi mengatakan, innama ju'ilas imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti ya, ada komando. Ya, yang pertama jadi orang yang mendahului imam, kedua bareng bersama imam, ketiga terlalu lambat. Sehingga tahiyat akhir imam sudah hampir baru angkat kubur, sehingga ketika salam imam sudah salam dia masih baca terus. Itu juga makruh. Kalau sholat berjamaah kita putus apabila imam sudah sujud atau yang lainnya. Kita masih baca, misalnya kita baca
belum tuntas, imam terlalu cepat, kita batalkan bacaan kita tuntaskan. Misalnya bacaan yang ada riwayatnya, Subhana rabbiyal a'la. Kita kan baca misalnya 3 kali biasanya. Imam baru 1 kali sudah angkat kepala. Kita masih menuntaskan. Nah, itu lama namanya. Sebaiknya kita ikuti imam. Nah, yang keempat, orang yang tertib mengikuti imam. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad dari hadis Nabi, inama ju'ilal imam liutamma bi, fa idza kabbara fakabbiru. Pakai fil madhi terus fil amr. Apabila dia, bahasanya apabila sudah dia bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Nah, itu kajian bahasa. Imam Muhammad menerangkan itu. Fa idza kabbara itu fil madhi, kabbara. Artinya sudah tuntas. Idza kabbara sudah tuntas bacaan imam. Kalau Allah itu belum baca takbir. Allahu Akbar, kita sudah, itu belum baca takbir imam. Baca takbir Allahu Akbar. Ada hadis lain, Inama imam liutamma bi, fa idza kabbara fakabbiru wala takbiru hatta yak'ata wala takbiru wala tukabbiru hatta yukabbara. Nah, ini penjelasannya. Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Kalau dia sudah bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Dan janganlah kalian bertakbir sampai mereka selesai bertakbir. Nah, imam bertakbir kan ada bacaannya. Allah. Pernah dengar imam baca takbir enggak tuntas? Imam yang Allah, setiap bertakbir dia cuma mengucapkan Allah. Kan ada tuh, ada ya. Namanya enggak bertakbir itu. Kita mengatakan dia bertakbir, tapi Allahu akbarnya disembunyikan, disirkan. Allah. Dalam sholat berjamaah tidak boleh disirkan. Karena takbir itu ibaratnya komando. Nah, janganlah kalian bertakbir sebelum imam selesai bertakbir. Kata selesai dari mana? Dari fil madhi. Wala tukabbiru hatta yukabbar. Nah, Imam Ahmad menjelaskan yang benar itu makmum bertakbir setelah imam bertakbir. Allahu Akbar, sama-sama kita Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ketika dia rukuk, Allahu Akbar, sama-sama kita Allahu Akbar. Ketika dia sami Allahu liman hamidah, kita baru bergerak Rabbana lakal hamdu. Ketika dia turun sujud Allahu Akbar, kita baru bergerak Allahu Akbar. Kenapa tidak boleh bergerak makmum sebelum selesai imam membaca takbir? Ada hadis dari Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar itu ahli fikihnya Rasulullah. Banyak masalah-masalah fikih diambil dari Ibnu Umar.
Nah ini dari Bara' bin Azib dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala sami Allahu liman hamidah, maka kami bersama-sama bergerak setelah membaca sami Allahu liman hamidah. Kami mengatakan Rabbana walakal hamdu. Bila dia sujud, ya, berkata Allahu Akbar. Nah ini lam yaini ahadun minna dhahrahu hatta yadu'a ilal ard. Maka kata Ibnu Umar, ketika Nabi sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada yang bergerak dari kami menggerakkan punggungnya. Tidak ada yang bergerak ikut sujud dari kami menggerakkan punggungnya, sampai kami melihat kepala Nabi sudah ada di tempat sujudnya. Nah ini praktek Ibnu Umar, ya. Tidaklah kami menggerakkan punggung kami, apa lepaskan tangan, apa turun, sebelum melihat Nabi meletakkan kepalanya di tempat sujud. Nah, itu yang membuat gerakan sholat jadi rapi. Nah, kebanyakan kita ketika imam turun atau yang lainnya, kita bergerak saat imam baru membaca Allah. Padahal ketentuannya imam namanya takbir intiqal ini, Allahu Akbar sampai selesai. Tidak ada berkata Allahu Akbar dalam keadaan sujud. Jadi takbir intiqal itu Allahu Akbar. Bukan berarti imam membaca takbirnya ada di dalam sudah sujud Allahu Akbar. Enggak begitu. Ketentuannya imam seharusnya membaca takbir intiqal ya di saat intiqal, dari berdiri ke sujud, dari sujud bangun. Nah maka ketentuannya imam sudah pasti meletakkan kepalanya ketika dia sudah selesai membaca takbir. Nah kita sudah meletakkan empat Imam Ahmad. Mungkin kita nggak apa-apa membersamai imam. Allahu Akbar, imamnya belum selesai, kepalanya di tempat sujud, kita sudah bergerak turun. Imam belum selesai membaca takbir untuk bangkit dari ruku, dari sujud, kita sudah bergerak. Ini namanya tidak sesuai tertib. Karena para sahabat itu tertib, karena mereka disaksikan oleh Nabi dalam keadaan Nabi menghadap kiblat, dia bisa ngelihat di belakang. Aku bisa melihat kalian dari arah belakang.
sekalipun Nabi tetap menghadap ke Ka'bah, tapi Nabi bisa melihat. Maka sahabat-sahabat itu diwakili oleh Ibnu Umar, kunna nusolli ma'an Nabi, kami sholat bersama Nabi. Dalam hadis itu, ya, tidaklah kami menggerakkan punggung kami ketika mau sujud kecuali kami sudah menyaksikan kepala imam sudah berada di tempat sujud, kecuali kami menyaksikan. Nah, ketentuannya menyaksikan Nabi kepalanya sudah di tempat sujud kan orang tertentu saja. Orang sop kedua yang di sana sop ketiga kan nggak ngelihat. Indikasinya apa? Indikatornya apa? Indikatornya adalah ketentuan imam. Dia bertakbir Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Setiap takbir intiqal dibaca dalam keadaan intiqal itu, takbir perpindahan dari ruku Sami Allahu liman hamidah, dari ruku berdiri ke sujud, sujud bangkit duduk di antara dua sujud. Nah, begitu ketentuan Imam Ahmad bahwa orang yang bersujud ada 4 cara. Mendahului imam itu haram, bersama imam bareng itu makruh. Yang ketiga, terlalu lama ketinggalan daripada imam itu juga makruh. Yang benar adalah yang membaca atau bergeraknya sesudah imam membaca takbir. Nah, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Jelas ya? Atau ada yang mau diskusi? Yang mau tanya masalah ini silakan. Ya. Makruh apa makruh? Kalau dalam istilah fikih apa? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Dalam secara bahasa makruh berarti dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya nggak mau dibenci lah. Masa lagi sholat kita dibenci melakukan yang makruh. Nah, perkara orang dalam sholatnya tetap membaca Sami Allah liman hamidah, perlu kita nasihati, tidak batal sholatnya, perlu dinasihati, nasihati dengan baik. Karena yang benar adalah ketika imam membaca Sami Allah liman hamidah, kita langsung jawab Rabbana walakal hamdu. Ada doa-doa yang lain, mila as-samawati wa mila al-ardi wa mila ma syi'ta min syai'in ba'du, atau doa yang lain, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Ya, silakan. Kalau sholat yang pakai tahiyat 2 kali, zuhur, isya, asar, imamnya rakaat kedua mestinya, kan duduk mestinya. Terus dia bangun sudah sempurna, berdiri sudah sempurna. Kalau masih begini, kita katakan subhanallah supaya imam duduk. Tapi kalau sudah berdiri imam, tidak perlu imam dipaksakan duduk. Kita ikut berdiri, nanti akhirnya sujud sahwi.
Nah kalau makmumnya tidak mau ikut berdiri, ya makanya ini harus mengerti fikihnya. Fikih harus mengerti. Perkara orang-orang yang nggak berdiri karena tidak tahu, ya dikembalikan kepada keadaan itulah. Dia imam sudah berdiri, dia masih duduk semuanya. Itu namanya memaksa imam duduk. Sudah berdiri, nggak perlu dipaksa. Kita boleh ikuti imam. Itu namanya mengikuti imam dalam perkara-perkara yang rukun. Kalau seorang masbuk posisi duduknya apa mengikuti imam atau mengikuti kita sendiri? Misalnya kita baru 2 rakaat, kan duduknya biasa ya, tawaruk, atau duduknya iftiros. Nah ini sebenarnya ada 2 pendapat yang paling terkenal. Kalau seorang makmum mendapatkan imam sudah duduk iftiros, apakah dia harus duduk iftiros sekalipun dia sendiri tidak duduk iftiros? Yang pertama, dia mengikuti imam apa adanya. Sehingga ketika imam sudah duduk iftirosh, tahiyat akhir, sekalipun dia baru satu rakaat, duduknya tetap iftirosh. Nah itu berdasarkan mereka mengatakan imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka imam yang meletakkan tangannya pada saat itidal tetap diikuti, karena dua-duanya salah, dua-duanya benar. Apa diletakkan, apa dibiarkan ke bawah, tetap benar, dua-duanya benar. Nah maka orang yang berpandangan seperti itu, kalau imam duduknya sudah iftirosh, kita harus iftirosh sekalipun kita belum waktunya iftirosh. Nah, tapi pandangan yang kedua adalah sesuai dengan kita. Kalau kita belum iftirosh ya belum iftirosh. Kalau imamnya gitu, kita tidak mesti mengikuti karena beda pandangan. Nah, yang pertama tadi ngikuti imam apa adanya, maka akibatnya ada orang yang salam ikut salam sekalipun sholatnya belum selesai, tapi dilanjutkan. Assalamualaikum, ikut salam terus dilanjutkan. Ada yang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, kalau membaca, Nabi memerintahkan membaca untuk didengar sendiri. Sementara jamaah yang lain ada yang tidak nyaman, barangkali mendengar, terganggu juga kalau kita bacanya lebih keras. Karena ada orang yang membaca lebih keras, bahkan banyak. Sebaiknya didengar sendiri, mulutnya bergerak, suaranya sebaiknya dibatasi untuk sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya dengan isyarat boleh, suruh berdiri boleh. Boleh dengan isyarat imam. Sholat jadi ramai sekali, iya boleh. Kan kepentingannya kepentingan sholat ini, bukan gerakan yang lain, kepentingan sholat. Boleh imam menyuruh makmum supaya berdiri ketika imam sudah berdiri. Rakaat yang kedua seharusnya duduk, imam sudah berdiri. Masih dilihat masih banyak yang duduk, diisyaratkan supaya berdiri. Imam salah dibetulkan oleh makmum sampai 3 kali, tidak membatalkan sholat, karena yang salah adalah bacaan Al-Quran yang hukumnya adalah sunnah, bukan rukun. Yang rukun itu Al-Fatihah.
Kalau Al-Fatihahnya salah ya batal sholatnya. Kalau ayat dibaca salah lagi, dibetulkan, salah lagi, tidak. Sebaiknya seorang imam mengerti. Kalau sudah batal, kalau sudah salah 3 kali, mestinya mengganti ayat, mengganti surat, atau ruku segera. Nah kalau imamnya ngoyo, harus ayat ini dibaca, terus salah, 3 kali diingatkan. Jadi jamaahnya macam-macam. Itu bahaya. Sebaiknya 3 kali maksimal, salah lagi, atau nggak ada yang betulin, salah dia minta dikoreksi, masih baca salah lagi. Nah sudah 3 kali ganti ayat, ganti surat, atau segera ruku. Wallahu a'lam bishawab. Kalau imamnya baca kunut, makmum bagaimana itu? Dulu saya dengar dari radio waktu zaman belum HP ini. Ini ekstrim banget ustadz yang nyampaikan di radio. Kalau imamnya baca ruku, kamu sujud langsung. Itu ekstrim itu. Saya kutip pendapat saja Imam Syekh Utsaimin rahimahullah, dia tidak berkunut, tetapi berfatwa kalau kita mendapati imam ada kunutnya, kita diam saja ikut. Kalau perlu mengaminkan, itu fatwa Syekh Utsaimin. Dalam perjalanan fikih sudah banyak tuh. Kalau Imam Syafi'i ke tempat yang tidak memakai kunut, dia ikut nggak pakai kunut. Tapi imam lain nggak berkunut. Kalau ke tempat daerahnya Imam Syafi'i, pakai kunut mereka. Jadi kunut sudah selesai. Cuman kalau sholat sendiri kita pahami bahwa kunut tidak ada di dalam sholat subuh. Tetapi kalau kita dapat imamnya berkunut subuh, maka kita ikuti. Tidak ekstrim kayak tadi Ustadz di radio. Sholat sendiri itu namanya. Oh ya, imam bisa baca takbirnya pendek ya. Baru mengangkat kepala sebentar, Allahu Akbar. Prosesnya kan masih berdiri, masih panjang tuh. Apakah kita mengikuti setelah takbir dia? Ketentuannya ikuti setelah takbir dia. Sebab mengikuti suaranya itu kena kepada jamaah yang tidak ngelihat posisi dia. Allahu Akbar, prosesnya masih berdiri, kita ikuti, bangkit. Kalau seandainya kita tidak ikuti, jamaah jadi nggak seragam, nggak bareng jamaahnya. Nah, ketentuannya kembali kepada imam. Imam harus paham bahwa komando dia, aba-aba dia takbir. Kapan dibaca takbir, ukurannya kayak apa? Misalnya takbir dari berdiri untuk sujud, tidak boleh dipanjangkan bacanya. Allahu Akbar, berapa harokat tuh? Nggak benar ucapan Allahnya dipanjang, Allahu Akbar. Ketika bangkit lagi Allah, nggak boleh, karena Allah itu bacaan Allahnya itu hanya 2 rakaat. Allahu Akbar. Nah maka ketentuannya imam boleh bergerak dulu, setelah hampir selesai Allahu Akbar, bangkit Allahu Akbar. Begitu ketentuannya. Allahu a'lam bishawab.
Saya rasa cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang benar dari Allah dan Rasulnya, kalau ada yang keliru dari kebodohan saya sendiri, mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.